Nah, ini sampai orang-orang yang boleh kita, kalau dulu kan judi itu identik dengan orang susah, pengangguran, Iya. kan gitu Bu ya, orang-orang dewasa. Mm-mm. Tapi sekarang justru seperti kita katakan tadi, orang dengan status sosial yang tinggi, Iya. bahkan anggota DPR. Artinya kalau kita sebut strata rendah, ini terbantahkan. Iya. Kita sebut pengangguran, ini terbantahkan. Kita sebut juga ada anak-anak, malah anak-anak di bawah usia 10 tahun, menurut Pak Menteri nih, Menko Polkam. Ini juga terbantahkan bahwa judi ini bukan lagi permainan orang-orang dewasa. Saya kembali bertanya, Bu, ini gejala apa sih, Bu, masyarakat kita? Gejala sakit yang seperti apa ini, Bu? Saya rasa ini itu ya, tidak bisa terlepas dari mudahnya aksesibilitas terhadap judi online itu kan dari internet ya. Internet. Ya, internet itu kan seperti dua mata pisau ya. Pisau, ya. Ya, jadi satu berguna misalnya pisau untuk kebutuhan kita melakukan mempermudah tugas kita, tapi satu sisi juga bisa membunuh kita dalam artian membuat kita itu jadi sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, selamat kembali bertemu bersama saya dalam membahas, memperbincangkan atau membedah masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi maupun hukum dalam program Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Sahabat Sisi Lain, perkembangan teknologi digital dan akses internet yang semakin meluas dalam beberapa dekade terakhir, sadar atau tidak, telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam partisipasi perjudian online. Kemudahan akses yang ditawarkan platform judi online telah menarik berbagai kalangan tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial dan ekonomi. Namun fenomena ini juga membawa dampak negatif yang serius, termasuk kecanduan yang dapat memicu perilaku menyimpang, seperti penipuan, pencurian, dan pencucian uang. Di Aceh sendiri, sejak 2 bulan terakhir, ada 172 pemain judi online yang diciduk di seluruh Aceh oleh jajaran Polda Aceh. Kapolda Aceh, Irjen Ahmad Kartiko, kepada wartawan di Mapolda Aceh, Rabu 26 Juni 2024 lalu menyebut, ada 77 kasus dengan jumlah tersangka 96 orang yang telah diproses. Lantas, adakah hubungan antara judi online dan perilaku kriminal dalam perspektif psikologi serta implikasi sosialnya? Untuk itu, saya mengundang seorang psikolog dari Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh, yaitu Ibu Dahlia, SPSI, MSc. Beliau adalah dosen prodi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh yang menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Ibu dua putra ini kemudian menyelesaikan strata 2-nya di Universitas of Arkansas, Universitas USA, atau Master of Science in Clinical Mental Health Counseling in University of Arkansas, USA atau Amerika Serikat. Bu Dahlia, saya langsung saja Bu. Gejala apa ini sebenarnya Bu? Ini kan kayaknya satu induk semang dia Bu. Dulu ada investasi bodong yang juga merambah atau mewabah lewat online. Seorang investor tidak pernah mengenal siapa perusahaannya, lalu dengan berani, dengan modal yang besar, menanamkan sahamnya tiba-tiba kabur, close. Bahkan ada yang stres. Kemudian kita disibukkan dengan pinjaman online, yang juga kita tidak tahu bank mana segala macam. Dan sekarang kita dihebohkan oleh judi online. Ini gejala semacam apa ini, Bu? Bisa disebut normal atau enggak nih, Bu? Sesuatu itu dikatakan normal apabila orang lain itu juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau hanya segelintir orang yang melakukan hal tersebut, maka kita katakan itu tidak normal. Tidak normal. Ya, dan saya rasa ini kan masif nih. Tidak sebanyak, tidak seluruh gitu ya. Dan ini saya rasa ini memang fenomena sosial yang cukup memprihatinkan saat ini. Ya,
begitu mudahnya orang bisa terjerat dalam ketiga hal itu tadi gitu ya, dari sambung menyambung, dari investasi bodong, pinjaman online, dan sekarang begitu maraknya judi online. Ya, dan data-data juga saya baru sempat dengar tadi ya dari Menteri, di Indonesia ini ada 5 provinsi ya dengan tingkat pelaku judi online yang besar dengan investasi untuk itu miliaran rupiah. Triliun ya. Yang pertama itu Jawa Barat, yang kedua DKI Jakarta, yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat Jawa Timur, dan terakhir Provinsi Banten. Itu ya, ini Pulau Jawa semua ini yang paling besar, dan itu bukan berarti tidak ada di daerah lain. Dan karena itu populasi penduduknya juga banyak di sana. Iya, dan kita juga di Aceh juga sudah ada kabar itu. Ya, saya juga dengar berita, bahkan bukan hanya dari masyarakat biasa, orang-orang eksekutif yang bekerja di BUMN atau di pegawai pemerintahan juga terlibat. Malah wakil rakyat lagi. Iya, wakil rakyat juga seperti itu ya, di pusat ataupun di daerah. Memang cukup memprihatinkan. Saya merasa ini memang sudah gejala patologi sosial ini. Masuk ke patologi sosial. Patologi sosial ya, sosial yang sakit gitu dengan adanya seperti itu. Walaupun tidak semua orang melakukan, tapi dengan banyaknya kasus seperti ini bisa kita katakan masuk dalam fenomena patologi sosial yang cukup parah di negara ini. Ya, artinya berarti ini bisa disebut sudah menjadi tidak normal ya? Tidak normal. Tidak normal, karena korban yang timbul seperti itu. Iya. Sampai ada seorang istri membakar suami yang juga sama polisi, gitu ya. Ini memang apa pelaku pembakar ini yang bisa disebut sudah kena penyakit atau memang disebabkan oleh penyakit yang Ibu sebutkan tadi? Itu mungkin akumulasi aja, Pak. Akumulasi dari mungkin sudah diingatkan berkali-kali ya. Jadi tidak bisa hanya satu faktor langsung orang melakukan hal itu. Ini mungkin istrinya sudah tahu, sudah lama tahu, diingatkan mungkin tidak berhasil sampai akhirnya itulah puncaknya itu tadi, diancam dengan harapan bisa berubah, tapi akhirnya terjadi musibah seperti itu. Jadi itu hanya akumulasi dari kemarahan yang sudah lama mungkin terpendam ya, dan tidak bisa hanya gara-gara sekali ketahuan langsung seperti itu, enggak. Perilaku psikologis itu biasanya akan mengalami puncak, tapi sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya, sampai akhirnya ada puncak, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Seperti itu, Bu ya. Nah, ini sampai orang-orang yang boleh kita, kalau dulu kan judi itu identik dengan orang susah, pengangguran, kan gitu Bu ya, orang-orang dewasa. Tapi sekarang justru seperti kita katakan tadi, orang dengan status sosial yang tinggi, bahkan anggota DPR. Artinya kalau kita sebut strata rendah, ini terbantahkan. Kita sebut pengangguran, ini terbantahkan. Kita sebut juga ada anak-anak, malah anak-anak di bawah usia 10 tahun, menurut Pak Menteri nih, Menko Polhukam. Ini juga terbantahkan bahwa judi ini bukan lagi permainan orang-orang dewasa. Saya kembali bertanya, Bu, ini gejala apa sih, Bu, masyarakat kita? Gejala sakit yang seperti apa ini, Bu? Saya rasa ini tidak bisa terlepas dari mudahnya aksesibilitas terhadap judi online itu kan dari internet ya. Ya, internet itu kan seperti dua mata pisau ya. Ya, jadi satu berguna misalnya pisau untuk kebutuhan kita melakukan mempermudah tugas kita, tapi satu sisi juga bisa membunuh kita dalam artian membuat kita itu jadi sengsara. Nah, internet juga seperti itu ya. Kemudahan untuk mendapatkan akses seperti itu disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Ya, oleh orang-orang yang penasaran, ingin tahu sesuatu itu. Karena internet ini memudahkan orang untuk mendapatkan akses untuk judi online itu tadi. Ya, kalau dulu zaman-zaman kita masih kecil mungkin Pak, orang kan main apa ya, buntut itu ya, porkas, togel ya, seperti itu, dan biasanya kalangan-kalangan menengah ke bawah yang ingin mendapatkan. Ini sekarang kan yang bisa menggunakan internet kan orang-orang yang harus punya income yang lebih baik kan. Kalau yang rendah malah kan agak susah beli pulsa. Ya, kalau ini kan di kantor mereka bisa akses ya, kemudian jadi hal-hal seperti inilah mudahnya akses untuk mendapatkan itu membuat orang itu semakin mudah untuk mencoba-coba hal tersebut, gitu ya. Kemudian di sisi lain, ketika orang melakukan perilaku judi online itu kan biasanya anonim, namanya kan bisa bisa dibuat
siapa-siapa aja. Kita nggak mesti harus menuliskan nama asli kita. Nah, ini membuat orang akan merasa aman bahwa tidak akan ada stigma dari masyarakat. Ya, nggak akan ada yang tahu bahwa kita adalah pelaku judi online kecuali itu tadi. Kecuali kalau ditangkap dari mana? Ya, kecuali kalau ditangkap seperti itu. Tapi kan orang tuh suka ini, karena anonim itu memudahkan siapa aja, boleh aja ikut untuk melakukan judi online itu. Kemudian faktor ya kemudahan itu tadi, ya dari fasilitas-fasilitas yang diadakan membuat orang ya ingin mencoba itu tadi. Dan ini seperti ini ya, seperti virus yang gampang menular gitu ya. Virus, ada satu percakapan, membuat yang lain penasaran, ingin mencoba gitu ya. Dan yang lucunya, mungkin kalau kita mengakses media sosial, kita buka misalnya, kita cari-cari berita, itu biasanya kan muncul iklan-iklan itu tadi. Nah, iklan-iklan itu ketika orang, apa sih ini? Coba gitu ya, penasaran. Biasanya dengan game-game yang lebih sederhana gitu ya, sampai akhirnya itu orang tertarik, ya terpacu untuk melakukan, mencari sesuatu yang lebih menantang. Nah, jadi iklan itu yang muncul. Ini memang menurut saya, ini ya, seperti ada sindikat mafia yang memang mencari itu ya, mencari mangsa, lewat itu tadi, lewat internet itu tadi. Jadi mereka terus memaparkan itu tadi. Sebelumnya kan dulu kasus-kasus pornografi, ya akses-akses anak-anak kecanduan atau remaja yang kecanduan seks itu ya, pornografi itu, ya seperti itu juga lewat iklan-iklan yang muncul ketika anak-anak misalnya main game online. Itu ada iklan yang muncul, ya kan? Ketika mereka iseng buka. Atau ketika suatu game, mereka bermain game, ya awalnya dari game dulu anak-anak, ketika mereka menang, ya tiba-tiba ada reward. Rewardnya mereka harus bisa mengakses game tersebut gitu ya. Ketika menang, rewardnya adalah tayangan gambar-gambar pornografi seperti itu. Ini kan semakin membuat penasaran, sehingga terjadilah seperti itu. Sama halnya dengan judi online. Ya itu muncul. Ya saya misalnya kalau lihat Instagram, mungkin Bapak kan tiba-tiba udah muncul gitu ya. Yang paling sederhana itu apa sih namanya, Candy Crush itu ya. Itu paling sering itu muncul ya, Candy Crush gitu ya. Nah, itu paling sering muncul tuh iklan itu. Saya suka skip gitu. Tapi orang-orang yang penasaran hal-hal seperti itu. Jadi muncul dulu di lewat iklan, tayangan, orang coba dan biasanya pantangannya sekali kita klik. Iya. Begitu kita klik sekali, ikut lagi dia. Karena apa istilahnya ya? AI itu ya, algoritmanya itu terbaca langsung. Iya. Tapi memang ponsel ini cerdas dia. Belum kita ucapkan, baru kita niat aja pingin cari sepatu, dia muncul. Betul. Apalagi sekarang udah kemajuan artificial intelligence ya Bu ya. Ini juga semakin. Tapi Bu, di beberapa media, termasuk televisi nasional juga sudah beberapa kali melakukan wawancara dengan para mantan bandar-bandar judi ini Bu. Mereka juga dengan gampang mengatakan bahwa tidak akan mungkin menang, tidak akan mungkin kaya, ini adalah sebuah penipuan. Tapi penjelasan-penjelasan seperti ini, testimoni-testimoni ini seakan-akan angin lalu begitu aja, Bu. Tetap saja banyak peminatnya gitu. Nah, ini gimana nih, Bu? Itu yang disebut dengan prinsip adiksi, kecanduan. Jadi sudah menjadi zat adiktifnya itu udah ada, Bu ya. Kalau ibarat ini narkoba, sudah lengket dia. Tapi ini secara psikologi, Bu ya. Tidak lengket secara bentuk nyata gitu. Iya. Kalau kita berbicara adiksi, orang pasti akan berpikir adiksi itu terkait dengan obat-obatan narkotika atau dengan alkohol. Padahal adiksi itu banyak. Ada yang sex addiction, ya kan, seperti pornografi addiction. Ada yang shopping addiction, ya kan? Ada yang food addiction, traveling addiction. Iya, addictionnya itu kan berlebihan gitu ya. Ada keinginan untuk mengulang itu terus-menerus dan termasuklah addiction sama judi ini tadi. Ya, mekanisme adiksi itu bukan hanya sekedar perilaku, tapi dia melibatkan ada, kalau menurut ahli neuroscience itu ada keterlibatan fungsi dari otak itu tadi. Ya, jadi nggak cuma kita dia perilaku, tidak segampang itu untuk menghentikannya. Ketika orang itu adiksi, mencoba sesuatu, katakanlah ini judi online ini, orang mencoba sesuatu, biasanya ini kan mereka akan diberi kesempatan untuk menang. Karena kan judi ini mau dia online, mau dia langsung di kasino, itu kan prinsipnya sama, sudah disetting sama perancang itu tadi.
ya apa mafia atau apa itu istilahnya ya, sudah disetting duluan. Orang akan diberikan menang dulu berkali-kali. Diberi menang sampai orang tuh merasa bahwa oh makin tertantang. Akhirnya yang menang tadi habis semua. Habis semua. Itu memang disetting. Itu saya sudah dengar beberapa podcast. Orang-orang yang mengatakan podcast pelaku mafia sebelumnya. Jadi memang disetting seperti itu. Saya juga pernah nonton film itu yang kayak di kasino di Texas, di Amerika itu juga ada. Mereka bisa kontrol dari video. Jadi di ruangan itu kasino mereka mengontrol. Control room ya, Bu. Ya, jadi pemula itu akan diberikan koin-koin yang banyak untuk mereka menang. Nah, apa yang terjadi pada otak pada saat itu? Ya, ada neurotransmitter yang mengeluarkan suatu zat yang namanya dopamin. Dopamin itu yang memberikan rasa senang. Ya, ketika dopamin itu muncul, menang, itu kan kita ada tantangan itu. Ya, ada tantangan kemenangan gitu ya. Dopamin itu muncul, orang akan terus ingin mengulang lagi rasa senang yang sesaat itu tadi. Sehingga ini menjadi kebutuhan. Nah, yang uniknya, riset juga menemukan ternyata ketika dalam proses judi online itu dopamin kemenangan itu ada, ketika mereka sudah mulai dikalahkan oleh sistem, oleh yang sudah dirancang itu tadi, ya ternyata dopamin juga meningkat. Kadarnya sama ketika menang itu tadi, walaupun orang sudah mengalami kekalahan. Sehingga rasa ingin terus, Bu, ya? Iya, sehingga orang ini ingin itu tadi mengakhiri kekalahan itu tadi. Jadi dia terus melakukan itu tadi. Jadi tantangannya ternyata antara menang dengan kalah itu sama membangkitkan dopamin. Jadi dia semakin tertantang, ada adrenalin tuh. Oke, aku coba lagi, pasti berhasil tadi aja udah bisa. Nah, seperti itu. Jadi ada iming-iming atau harapan yang muncul, Bu, ya? Iya, dia ingin mengakhiri kekalahan itu. Dengan harapan dia bisa menang lagi seperti awalnya. Padahal itu semu. Padahal itu semu. Ya, gitu. Tapi Bu, ada juga yang kemudian mengalami gangguan mental atau depresi. Oh iya, pasti. Pasti, apalagi kalau kekalahan itu terus-menerus terjadi. Awalnya menang, kemudian dikalahkan terus. Ya. Nah itu akhirnya apa yang terjadi? Orang kan resikonya adalah kehilangan uang. Ujung-ujungnya balik lagi ke pinjaman online kalau nggak bisa mengikuti keinginan itu tadi ya, kecanduan itu tadi. Kemudian berdampak pada habisnya harta benda, malah dengan rusaknya rumah tangga. Itu sudah banyak kasus. Nah, kalau udah seperti ini, apa yang terjadi? Orang biasanya akan merasakan kecemasan yang tinggi. Kecemasan yang tinggi, susah makan, susah tidur, gelisah, mempengaruhi hubungan sosialnya dengan orang lain, kemudian susah beraktivitas, ada rasa malu, ada rasa takut, apalagi kalau dia meminjam uang sama seseorang. Itu menimbulkan rasa takut, dia ketemu orang itu ntar ditagih saya ya, jadi dia merasa tidak aman selalu. Ujung-ujungnya bisa menyebabkan depresi. Nah kalau depresi ini berkepanjangan, tidak mendapatkan bantuan, orang punya kecenderungan untuk bunuh diri. Nggak heran kan banyak kasus-kasus orang yang pinjol atau judi online itu berakhir dengan bunuh diri. Tadi. Karena mempengaruhi mentalnya. Dan dari hasil selama ini Bu, di banyak kasus, hampir rata-rata orang yang terlibat pinjaman online itu dihabiskan untuk judi online lagi, Bu. Kalau misalnya pinjaman online itu digunakan untuk membeli barang seperti tadi konsumtif, katakanlah beli HP yang lebih bagus atau ini masih lumayan lah kan. Tapi ini rata-rata digunakan. Jadi seakan-akan antara bisnis judi online dengan pinjol ini ada benang merahnya. Jadi lu pinjam di gua, lu gunain kemari gitu. Jadi gitu-gitu, Bu, ya. Saya rasa berputar-putar di situ. Satu pemiliknya kayaknya. Saya kan tadi sudah saya sampaikan. Saya memang merasa itu memang ada mafia khusus yang mengelola itu semua gitu. Dan ironisnya masyarakat kita tuh yang paling banyak menjadi korbannya dengan penduduk terbesar dan itu menjadi umpan segar ya bagi para mafia-mafia ini tadi. Memang sekarang di Kamboja sama di Vietnam itu, Bu, ya. Mengikuti Indonesia juga ya Pak ya. Cuma karena kita penduduknya banyak kan kerasa banyak sekali jumlahnya itu tadi. Ya memang pusat seperti itu. Perjudian itu sekarang ada di Kamboja, tapi uniknya yang mengelola juga orang-orang Indonesia yang dipekerjakan di sana. Di servernya ada di sana. Mereka ya dengan tergantung negara lah ya. Kalau tergiur. Nah Bu, itu biasanya kan Bu yang paling rasional itu kan walaupun nggak menang itu kan laki-laki, Bu. Perempuan kan biasanya lebih pada perasaan dan lebih hati-hati. Tapi di akhir-akhir ini juga banyak kaum perempuan yang terlibat judi online, Bu. Ini kenapa, Bu? Ya itu tadi ya, itu seperti virus gitu Pak ya. Kadang-kadang
mungkin dari temannya, saya menang loh itu Tapi tadi. biasanya perempuan kan lebih teliti, Bu. Nggak mudah terpengaruh. Nggak juga sih, Oh, nggak juga, Bu. nggak juga. Iya. Dalam hal-hal tertentu ya. Tapi Iya. kalau misalnya godaan-godaan seperti itu tadi, seperti iklan-iklan, kemudian cerita dari teman yang mungkin udah menang 2 kali, ini juga membuat rasa ingin tahu, rasa penasaran dari para perempuan ini untuk mencoba seperti itu. Ya, kadang-kadang ya sekali 2 kali berhasil, terus diulang lagi. Sampai mereka tidak sadar, mereka itu nanti akhirnya ditarik kepada kekalahan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga dilakukan perempuan. Bukan berarti perempuan itu bebas dari godaan judi online. Laki perempuan punya tendensi untuk itu, tapi mungkin memang laki-laki lebih agresif. Secara statistik itu yang mau mengaku atau tertangkap itu lebih banyak dibandingkan perempuan. Ya, kalau perempuan sekarang udah lain lagi, kebanyakan perempuan tidak dalam hal urusan judi online. Sekarang masalah perempuan banyak yang flexing, Pak. Tingkah lakunya itu berbeda gitu ya, flexing, tapi itu tadi. Nah, kadang-kadang mereka flexing ingin menunjukkan kemewahan gitu ya. Kadang-kadang keuangan suami nggak kuat, akhirnya cari jalan pintas dengan judi online atau pinjaman online untuk memenuhi itu tadi rasa ingin punya harga diri yang lebih gitu ya, dengan menunjukkan barang-barang mewah. Nah, seringnya terjebak di situ. Walaupun kadang-kadang dibongkar juga sama sini kita kan, katanya itu KW gitu ya. Sama artis juga ribut kan. Iya. Lu pakai barang KW lu. Iya. Memang udah sakit saya rasa ini, udah fenomena masalah kesehatan mental ini sudah cukup memprihatinkan menurut saya. Jadi kalau kita berbicara kesehatan mental tidak merujuk semata-mata bahwa orang yang tidak sehat mental itu adalah ODGJ yang biasa kita temuin di RSJ atau mungkin di jalan. Tidak seperti itu. Ya, itu memang sudah masalah gangguan psikotik yang ya, tapi kalau gangguan-gangguan seperti ini udah masalah kesehatan mental yang cukup memprihatinkan. Karena apa? Tidak hanya berdampak kepada pelakunya, tetapi juga berdampak kepada keluarganya, kepada sosial dan instansi di mana dia bekerja. Gitu. Dan pemerintah juga kan akhirnya harus pusing dengan banyaknya korban-korban dari judi online seperti ini. Iya, pemerintah melalui Menteri Menko Polhukam itu baru mengumumkan bahwa ada yang terlibat anggota DPR, kemudian jurnalis. Tapi belum menyebut adanya mahasiswa. Feeling saya juga banyak mahasiswa yang terlibat selain pinjol, itu juga judi online. Kebetulan teman saya, ada anaknya kuliah di salah satu universitas di Aceh ini, dia terlibat judi online. Jadi SPP yang dikirimkan orang tuanya itu selalu dia isi untuk judi online, dan dia nggak pernah masuk, mempengaruhi produktivitasnya. Dia begadang, judi online, kemudian nggak masuk sekolah, jadi malas kan karena harus terus-menerus natap laptop semalaman. Tidurnya jam berapa ya, nggak pernah kuliah, nggak bayar SPP, akhirnya di DO. Karena itu tadi nggak bayar SPP. Saya ada membuat semacam riset kecil-kecilan bulan Ramadan yang lalu. Saya berpikir sebegitu mau sahur, itu hampir bagian besar mahasiswa yang ada di warung-warung kopi, yang setelah sholat tarawih apa ada atau tidak saya tidak tahu, duduk di warung kopi itu sampai dia bubar. Saya pikir oke lah, mungkin ini menjelang sahur, wajar lah bulan Ramadan. Itu saya lakukan juga di 1 bulan terakhir. Ketika saya misalnya mau sholat subuh, saya jalan pakai motor keliling, itu mahasiswa juga banyak bubar. Saya cek itu, Bu, ternyata memang main judi online. Main judi online. Iya. Bu. Faktanya demikian, Pak. Udah ngeri sekali berarti, Pak. Udah ngeri. Ya, sampai anak-anak pun juga seperti itu kan, sudah mulai ikut-ikutan. Itu tadi dari iklan-iklan di games mereka tuh, Candy Crush yang itu ya, iklan-iklan kecil tuh coba. Kalau malah kan tapi itu dulu ini ya, game online ya, yang sampai menguras uang ibunya artis ya sampai jutaan rupiah gitu, hanya gara-gara seperti itu. Dan ini juga seperti itu kan kalau anak-anak, apalagi kalau dia pakai handphone orang tuanya, dengan adanya mobile banking di situ, dia kan nggak sadar ya kan, nanti terkonek dengan banking orang tuanya, bayarlah di situ nih anak-anak ini. Memang cukup memprihatinkan. Belum lagi yang agak sedikit pinter IT bisa untuk memenuhi dana ini, dia hacknya punya orang, Bu ya. Iya, anak-anak sekarang pinter.
tingkat SD SMP aja udah jago IT. Beda dengan kita. Lalu sekarang pemerintah melakukan pemblokiran, kemudian menangkap sejumlah pelaku judi online. Apakah menurut Ibu ini sangat efektif untuk paling tidak menekan angka judi online? Kalau untuk diberantas saya kira agak sulit ya. Sulit. Nah, sulit tapi menurut apakah saya. Sangat efektif ini? Tapi sebab begini Bu, ditutup satu kan tumbuh 1000 nih. Iya. Jadi menurut Ibu gimana langkah pemerintah sekarang? Para mafia nggak akan berhenti. Iya. Yang saya khawatirnya kalau mafia juga berkong kelingkong dengan para pejabat atau pembuat kebijakan seperti itu ya. Mungkin ditutup satu seperti Bapak katakan tadi. Ada 99 saluran lainnya yang bisa dibuka gitu. Yang bisa dibuka dan bisa negosiasi untuk itu tadi. Karena ini kan bisnisnya bisnis besar ya Pak ya, triliunan rupiah, bukan bisnis kecil. Dan orang gampang disogok demikian itu, tergiur dengan pemasukan seperti itu hanya untuk memberikan izin atau membiarkan saja. Saya khawatirnya itu tidak efektif ya, walaupun ada manfaatnya, tapi tidak cukup hanya dengan memblokir itu saja, tidak cukup Bu ya. Karena kemajuan teknologi bisa aja Bu ya. Iya. Saya nonton di salah satu TV nasional, TV swasta nasional, seorang mantan bandar itu, mafia itu mengaku 1 bulan dia bersih untuk pribadinya 50 miliar. Itu setelah dia store kiri kanan untuk konsorsium segala macam. Iya. Bisa segitu Bu ya. Sama halnya dengan bandar-bandar untuk narkotika kan juga seperti itu Pak. Mereka kan aman, kan tidak tersentuh. Di untouchable mereka ya, tidak tersentuh apapun. Yang tersentuh kan yang di bawah-bawahnya itu tadi. Sama juga dengan judi online ini. Yang di atasnya nggak tersentuh. Dan tidak tahu, biasanya kan mereka saling memproteksi. Ya, satu sama lain sampai ke bawahnya itu tidak ada tahu siapa yang di atasnya itu tadi. Dan menurut saya sama halnya sulit seperti dengan kita mengatasi masalah narkoba itu tadi, karena yang di atasnya itu sangat kuat dan sepertinya juga punya pengaruh. Baru kelihatan sibuk kalau udah kemudian ketahuan gitu ya. Atau kalau ada political will dari presiden baru nanti redup lagi. Iya. Atau untuk mengalihkan isu-isu tertentu. Bisa jadi. Politik kan cukup cukup ngeri menurut saya gitu ya. Hanya untuk bisa pengalihan isu. Dan juga pemerintah biasanya, mohon maaf, pemerintah biasanya dia akan bertindak kalau sudah ribut di media sosial. Orang ribut baru bertindak gitu ya. Sebelumnya kan dia kadang-kadang ngecek ombak dulu apa benar atau enggak, atau bisa atau tidak. Tapi ketika masyarakat ribut baru bertindak. Tapi setelah itu biasanya hening lagi. Atau para konsorsium kalau udah nggak mulai ada setoran lagi baru dibuat ribut ya Bu. Sehingga kalau udah ribut begini konsorsium judi store lagi kan? Iya. Karena semuanya uang kan Pak. Iya. Ya, jadi kalau gitu apa kira-kira yang bisa dilakukan peran dari perguruan tinggi seperti USK misalnya Bu terhadap persoalan-persoalan ini paling tidak untuk mahasiswa, atau jangan-jangan ada juga dosen yang terlibat judi online Bu? Ya nggak tahu, mungkin bisa saja ya kan, itu kan sudah individu ya Pak ya, udah ke personal itu, personal, nggak bisa kita generalisasikan gara-gara satu dosen semua dosen seperti itu, mungkin atau juga oknum gitu ya itu oknum seperti itu juga, mungkin dari karyawan atau apapun ya, TNI itu kan hanya oknum, tidak bisa semua gitu ya. Tapi ini memang cukup memprihatinkan, memang harus dicegah. Cegahnya mungkin yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah sosialisasi bagaimana dampak buruknya dari judi online. Kemudian mungkin dari beberapa fakultas kedokteran misalnya atau psikologi memperkenalkan bagaimana cara kerja otak itu membuat orang itu bisa adiksi kecanduan. Itu kan orang nggak tahu. Pokoknya enak aja main, ingin menghabiskan waktu lebih banyak untuk itu. Mereka nggak tahu itu. Otak mereka itu sudah terkena, yang membuat mereka itu akhirnya menjadi candu terhadap judi. Jadi orang kira hanya perilaku, oke besok bisa berhenti, nggak bisa seperti itu. Ketika adiksi itu terjadi, ya keinginan dopamin ya itu yang besar itu terus meminta terus dia, dan tidak mudah ya, begitu saja untuk dihentikan. Walaupun kita alihkan ke perilaku yang lain ya, tapi sesuatu yang menyenangkan itu akan dirindukan untuk diulang kembali. Itulah proses adiksi, kecanduan. Jadi masyarakat itu harus paham apa yang terjadi ketika mereka itu adiksi, kecanduan dalam banyak hal, mau itu judi online atau pinjaman online atau game online, apapun tuh mereka harus tahu itu. Kemudian ya bekerja sama, universitas nggak bisa kerja sendiri. Misalnya ada BUMN atau apapun yang punya kasus-kasus seperti itu bisa bekerja sama dengan universitas ya,
mencoba mencari mungkin membuat seperti punishment ya kalau orang-orang yang melakukan judi online gitu, atau reward bagi orang-orang yang berhasil melalui kecanduan itu dengan baik dan berusaha kuat untuk tidak terjerumus lagi. Gitu. Jadi memang, adanya anak-anak usia 10 tahun ke bawah menurut Pak Menteri yang terlibat juga judi online walaupun jumlahnya belum begitu banyak. Tapi ini kan juga kayaknya perlu pengawasan orang tua, Bu ya. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang tua terhadap anak-anak yang belum dewasa? Sebab saya lihat sekarang para orang tua pun ketika ada anaknya yang sedikit nangis kasih HP. Iya. Kasih HP. Iya. Jadi dari awal sebenarnya ini kan dari awal sudah diberi racun nih, Bu. Iya, anaknya sudah dirusak. Iya. Dirusak. Dan handphonenya itu, HP-nya itu setiap hari sampai anak itu lupa belajar. Iya. Ya. Ada beberapa anak yang beberapa kasus sampai akhirnya menderita gangguan jiwa. Iya. Ya, sampai tidurnya pun harus seperti ini gitu ya, pegang. Ada yang meninggal karena kecanduan HP, lagi main HP meninggal mendadak. Itu kasusnya bukan di luar aja, di Indonesia ada. Malah anak dokter lagi itu saya baca. Kenapa orang tua begitu gampang, Bu? Apa karena sayang atau karena gimana, Bu? Banyak orang tua yang sekarang nggak mau repot ya, Bu ya? Bukan hanya tidak mau repot, mungkin kesibukan sendiri, sehingga HP itu dijadikan babysitter untuk menenangkan anaknya. Ya, orang tua sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan masing-masing, udah nggak mau bonding lagi dengan anak-anak, tidak mau menghabiskan waktu yang berkualitas dengan anak-anak. Nggak kayak kita zaman dulu gitu ya, dan anak-anak pun dimanjakan dengan handphone itu, tetapi akhirnya membuat mereka itu ya rusak pakai tanda petik gitu ya, akhirnya mempengaruhi produktivitas anak, kualitas belajarnya, kualitas tidur, gitu. Matanya, kesehatannya juga seperti itu. Jadi memang kesalahannya itu tadi ya, orang tua sudah mencari babysitter yang praktis tanpa harus membayar gitu ya, atau sendiri juga nggak mau meluangkan waktu untuk bonding dengan anak. Ya, jadi anak dibiarkan seperti itu. Ketika makanya anak-anak sekarang itu kan main handphone jago sekali dari kita, tahu semua cepet tangannya itu ya. Nah itu dia pertama main games, seperti tadi saya katakan, setelah game itu kan muncul deh iklan-iklan judi-judi online ya, dari games-game apa yang kemudian berhadiah pertama koin-koin di situ, membuat dia menarik, akhirnya menjadi seperti itu. Jadi memang ini ya, media internet ya, sosial media, ataupun juga handphone, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan IT, itu memang satu sisi baik ya, satu sisi juga mengerikan bagi orang tua, bagi siapa saja gitu ya, dalam menjalankan kehidupannya. Karena apalagi orang tua yang membiasakan anak terpapar dari kecil itu akan berakibat bukan hanya urusan judi online, tapi juga games online, kemudian juga pornografi addiction itu ya, terhadap pornografi dan hal-hal yang lain. Sehingga sadar atau tidak membentuk perilaku menyimpang. Iya, iya. Dan orang tua berkontribusi untuk itu. Ya, nggak Baik. bisa kita salahkan anaknya aja. Baik, Bu Dahlia, terima kasih atas kehadirannya, Bu, atas Sama-sama, waktunya. Pak. Saya kira pembicaraan ini sangat bermanfaat bagi para pemirsa kita untuk lebih berhati-hati menggunakan teknologi, apalagi terutama untuk anak-anak mereka. Iya. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Dahlia. Seperti biasa, saya tidak akan pernah mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Andalah pemirsa, pendengar, penonton yang berhak mengambil kesimpulan. Mudah-mudahan pembicaraan kami ini memberi manfaat, tambahan informasi, syukur-syukur tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.